Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sobat sepenjara podcast dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Senang sekali saya Muhammad Ihwanuddin bisa menyapa sobat podcast dimanapun kalian berada, khususnya untuk seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Ngoro. Nah, di kesempatan kali ini di sesi bincang tokoh kita sudah kehadiran tamu yang istimewa, sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Langsung saja kita berkenalan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap sehat dan tetap semangat. Tetap semangat tentunya. Nah, Bu Imro'atul. Nah, lebih jelasnya beliau sendiri untuk memperkenalkan diri. Monggo Ibu. Oke, anak-anakku semuanya, perkenalkan yang belum kenal saja ya, yang belum kenal dengan saya Bu Imro'atul. Saya adalah guru BK di SMP Negeri 1 Ngoro sekitar 10 tahun lebih ya. Jadi di waktu itu saya lebih banyak mengasuh di kelas 9, membimbing anak-anak di kelas 9. Jadi kalian yang sudah kelas 8 nanti akan bertemu dengan Bu Im di kelas 9. Oke, tetap semangat ya semuanya. Nah, itu tadi perkenalan dari Bu Imro'atul. Dan Bu Imro'atul ini perlu diketahui sobat sepenjara podcast dimanapun kalian berada, Bu Im ini adalah koordinator sekolah ramah anak di SMP Negeri 1 Ngoro. Nah, Bu Im, kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik tentunya, yaitu tentang fenomena game online. Nah, bagaimana menurut pandangan Bu Im tentang game online ini? Memang game online ini adalah fenomena yang sedang marak ya. Kenapa? Karena di masa pandemi ini semua pelajar di Indonesia menggunakan gadget. Yang dulunya belum kenal gadget sekarang sudah kenal, bahkan anak TK pun sudah memakai gadget itu sendiri. Nah, sekarang tergantung dari pengawasan orang tuanya. Dia setelah belajar itu banyaknya digunakan untuk belajar atau digunakan untuk ngegame. Nah, kontrol orang tua ini sangat penting. Nah, kebanyakan dari mereka, dari kasus-kasus ya, yang terutama yang kita tangani di BK itu, mereka itu tidak mengerjakan tugas, namun waktu digunakan untuk ngegame saja, dan orang tua pun tidak tahu kalau mereka itu sedang game online ya. Game itu kan banyak, ada yang offline dan ada yang online. Nah, kebanyakan mereka itu yang menggunakan yang online. Nah, HP itu disalahgunakan dan digunakan untuk ngegame. Nah, game online itu apa sih? Game online itu sama juga dengan permainan yang lainnya. Jadi kalau game online itu pasti terhubung dengan internet ya. Jadi ada akun yang terhubung dengan internet. Seorang anak itu bisa mengakses dimanapun dia berada dan kapanpun dia bisa mengakses permainan itu, baik itu dilakukan sendiri maupun dilakukan secara bareng-bareng atau mabar. Itu game online. Jadi bisa lewat Android, iOS maupun di laptop atau komputer. Itulah game online itu. Jadi tersambung ke internet. Jadi ada paket data dan bahkan ada yang digunakan untuk ada chipnya yang digunakan untuk isi ulang ya. Jadi dia punya poin-poin di situ. Ada uang juga yang dikeluarkan untuk membeli pulsa gamenya itu. Jadi itu adalah fenomena game online yang sekarang sedang merebak di kalangan pelajar khususnya Bu Im ya. Jadi game online ini sebenarnya mulai kapan sih Bu Im? Mulai marak game online ini? Apakah seiring dengan perjalanan PJJ ini atau sebelumnya sudah ada game online? Game online kan sudah lama ya, cuman sudah lama dia umurnya sudah lama. Namun munculnya itu adalah ketika pandemi ini malah semakin meningkat. Jadi kalau misalnya download aplikasi itu dulu tidak sampai 500 download, sekarang itu sudah di atas 500. Nah, apalagi sekarang masa PJJ itu semakin meningkat. Jadi dengan meningkatnya download itu kan berarti animo masyarakat, entah itu anak kecil, orang dewasa atau apa, itu kan meningkat. Nah, kenapa? Karena semuanya memakai gadget, anak-anak pun juga memakainya. Jadi
Kalau penggunanya itu sudah sejak dulu, cuman kalau sekarang itu lebih banyak gitu aja, kasarnya lebih banyak dipakai, dan bahkan dari kalangan pelajar yang anak-anak yang umurnya masih di bawah 5 tahun pun bisa memakainya gitu loh. Nah, itu adalah game online yang sekarang sudah marak digandrungi bahkan oleh pelajar-pelajar anak-anak Indonesia. Jadi game online ini sudah digandrungi atau digemari oleh anak-anak bahkan dari usia belum 5 tahun sudah mengenal yang namanya game online ini, Bu Im. Betul sekali, ya. Nah, fenomena game online ini seperti yang Bu Im tadi, yaitu seiring dengan kebijakan PJJ ini di masa pandemi. Tentunya hal ini cukup memprihatinkan karena suatu simalakama. Jadi anak-anak dituntut untuk belajar daring, tetapi di sisi lain ada fasilitas game yang mungkin dalam tanda kutip mereka bisa memainkan game tersebut, Bu Im, ya. Iya, betul sekali. Jadi mungkin di sela-sela waktu mereka belajar, loh temanku kok main ini, kok asiknya, dia juga coba-coba. Nah, dari coba-coba itulah akhirnya nanti jadi kebablasan. Nah, itu. Nah, untuk jenis-jenis game online ini seperti apa, Bu Im? Jenis-jenisnya, Bu Im? Oke, banyak sekali game online yang beredar ya di Play Store pun banyak macamnya. Namun yang paling banyak penggemarnya dan istilahnya itu dampaknya itu lebih berbahaya. Berbahaya apa ya? Karena itu ada tokoh-tokoh yang maaf secara busana juga kurang pas, terus ada karakter-karakter yang dia harus selalu menang dan sebagainya. Itu ada mungkin beberapa yang perlu kita bahas, misalnya satu Garena Free Fire ya. Ini banyak juga penggemarnya yang download itu hampir di atas 500 juta ya. Jadi untung sekali ini produsennya ini sangat menguntungkan bagi mereka. Jadi game Free Fire ini paling awal ya, kalau kasarnya kita ya perang-perangan itulah. Jadi ada senjata yang harus dibeli untuk mengalahkan musuhnya. Yang kedua ada COC, Clash of Clans ya, itu real time, jadi ada strategi yang bisa dimainkan juga. Mereka bisa menjadi clans, pemimpin, membangun desanya. Nah, itu adalah game COC ya. Mobile Legend ini juga paling banyak penggemarnya dan paling lama, hampir 100 juta unduhan di Play Store itu menggunakan Mobile Legend. Jadi karena selalu ada inovasi, perbaikan strategi sehingga bagi penggunanya itu sangat menantang. Apalagi mereka anak-anak juga suka dengan tantangan. Mereka akan terus berinovasi, terus memperbaiki, terus memakai game ini. PUBG Mobile ya. Ini juga favorit di dunia itu paling banyak dipakai sekitar sampai tahun 2020. Nah, tahun 2020 sampai pertengahan 2020 di Indonesia pun menjadi game yang terfavorit di genrenya. Arena of Fire in AOV ya, EOV Mobile Arena. Zaman dulu tuh namanya Mobile Arena. Jadi 5 lawan 5 itu, jadi dia bisa battle dengan temannya dimanapun, tidak hanya satu lokasi, bisa mengajak mabar teman-teman yang lainnya. Jadi karakter-karakter yang bersifat menyerang, keras, itu yang berbahaya untuk anak-anak. Itu aja untuk para pelajar kita, nanti dampaknya itu tidak bagus untuk mereka. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis dari game online. Nah, berbicara tentang jenis-jenis game online ini, tadi ada yang saya garis bawahi dan cukup menarik perhatian saya, itu tentang dampak yang ditimbulkan dari game online ini. Nah, berbicara tentang soal dampak, tentunya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, coba kita uraikan dulu tentang apakah ada dampak positif dari game online ini, Bu Im? Iya, sama juga dengan kegiatan yang lainnya. Apapun yang kita lakukan ketika itu masih dalam tahap yang wajar, seperti halnya game ini, ketika kita melakukannya, memainkannya dengan wajar-wajar saja, misalnya satu hari, 1 minggu hanya 1 kali, insya Allah itu tidak akan ada masalah. Jadi
game itu bisa menghilangkan stres ya. Ketika kita itu capek, penat dengan pekerjaan, atau mungkin anak-anak penat dengan pekerjaan, tugas daring yang banyak, atau bosen dengan keadaan yang seperti ini, game itu bisa meningkatkan, mengurangi rasa stres mereka. Nah, itu adalah dampak positifnya. Ada juga yang bilang bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, karena apa, di dalam game-game itu kan banyak istilah bahasa Inggris, jadi anak-anak belajar dengan mengalami, itu dampak positifnya. Menghasilkan uang, itu ada loh yang kaya dengan game, itu ada. Cuman itu kan tidak semua, hanya mungkin dari 100 orang hanya satu dari mereka yang berhasil di situ. Yang mengeluarkan uang banyak itu yang lebih banyak daripada itu. Mereka mengikuti e-sport, juaranya kan cuma satu, yang lainnya mereka hanya mengeluarkan kan. Nah, itu menghasilkan uang, bisa dari situ juga. Tuh. Jadi tadi dikatakan bahwasanya lebih banyak mengeluarkan uang daripada menghasilkan uang, Bu Im ya. Betul sekali. Nah, itu dampak positif. Jadi selain itu ada dampak negatif, Bu Im. Nah, dampak positif dan negatif ini lebih banyak mana, Bu Im? Apakah positif, apakah negatif? Sebenarnya gini, tergantung dan juga dari fenomena yang ada, dari mereka-mereka yang sudah memainkan game itu. Dampak itu kan hanya bisa dilihat akibat dia bermain apa sih. Oh, dia ternyata tidak berdampak ke belajarnya, tidak berdampak ke sosialnya, tapi ada anak itu yang bisa dampak itu langsung muncul, dia ada perubahan. Itu juga terkait dengan keluarga, dengan faktor-faktor pembawa. Misalnya dia ada masalah, dia bermain game, dia menjadi lebih baik. Namun ketika itu sudah dilakukan berlebihan ya. Jadi ketika sesuatu itu dilakukan berlebihan, itu akan menimbulkan dampak yang negatif. Misalnya satu, bermain game dilakukan dengan terus menerus tanpa ada batas waktu. Setiap saat dia main game, sambil mengerjakan pekerjaan rumah dia juga main game. Misalnya ketika dia bermain pakai HP, tapi suatu saat tindakan itu akan dilakukan secara terus menerus. Nah, itulah yang bisa dikatakan sebagai kecanduan. Jadi tahapan kecanduan itu kan sebelum kecanduan kan ada misalnya satu, coba-coba dulu, coba-coba melihat temannya, loh temanku di wifi kok dia suka, bagus ya bermain ini, sepertinya menyenangkan, dia coba-coba saja. Nah, setelah itu meningkat intensitasnya, satu minggu sekali dia bermain game. Nah, selanjutnya akan meningkat menjadi kecanduan itu. Jadi dia bermain game setiap saat, setiap jam, dan dimanapun tanpa memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Itulah kecanduan. Jadi dia sudah melakukannya setiap saat. Mungkin yang pertama itu 1 jam, 1 hari, meningkat. Nah, itu kecanduan. Orang yang melakukan terus menerus kegiatan itu, ketika dia tidak bermain game, 1 hari saja itu sudah ada perubahan dari psikologisnya. Entah itu dia jadi pemarah. Misalnya orang tua mengetahui ketika anakku kok main HP aja, jadi pegang HP aja, orang tua tidak tahu kalau dia bermain game. Nah, dari situ anak itu akan menjadi pemarah. Loh, HP diambil sama orang tuanya, dia akan menjadi marah-marah, emosinya itu akan tidak terkendali. Nah, itulah berarti dia sudah masuk dalam kategori kecanduan. Dan anehnya para gamer ini ya, pemain game online ini tidak menyadari bahwa mereka itu sedang kecanduan. Kenapa? Karena mereka merasa nyaman dan senang melakukan kegiatan itu, gitu. Ada peningkatan waktu dari misalnya 1 jam menjadi 2 jam dalam 1 hari ini ya, dan bahkan ada yang sampai 18 jam dalam sehari. Itu kan salah satu hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan. 18 jam dia tidak melakukan apa-apa, dia
dia mengabaikan makan, dia mengabaikan minum, dia mengabaikan beribadah, bahkan mengabaikan mandi. Nah, itu berarti sudah masuk dalam tahap kecanduan, dan mereka itu tidak menyadari bahwa mereka itu sedang kecanduan, para gamer ini. Oke Bu Im, itu tadi adalah ketergantungan terhadap game online Bu Im ya. Tadi di awal sudah kita bahas dampak positifnya. Nah, dampak negatif yang mungkin langsung nampak terlihat apabila anak itu terlalu sering bermain game online Bu Im. Iya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada pengaruh emosi di situ ya. Sebenarnya gini, ada di dalam otak itu namanya senyawa kimia di dalam otak namanya dopamin ya. Dopamin itu adalah senyawa di dalam otak yang dia bisa meregulasi proses reward, memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu, menimbulkan rasa senang, bersemangat. Nah, itu dopamin. Nah, ketika dia di dalam taraf yang wajar, dia bisa meningkatkan konsentrasi di situ. Jadi kita juga membutuhkan itu. Namun ketika itu meningkat, anak-anak yang bermain game online itu dopaminnya itu cenderung untuk meningkat. Jadi meningkat drastis, mereka kan senang terus. Nah, akhirnya yang ditimbulkan adalah mereka menjadi paranoid, tidak mampu mengontrol dirinya sendiri, meningkatkan energi dan libido yang sulit untuk dibendung. Jadi anak-anak itu cenderung emosional dalam keadaan negatif ya, emosi. Misalnya, nah waktunya makan, nanti aja. Nah, itu sudah muncul di situ. Dulunya yang anak-anak penurut, sekarang itu menjadi anak-anak yang tidak lagi menyenangkan untuk orang tuanya. Terus mereka lupa waktu, kapan harus mandi, kapan harus sholat, kapan harus makan pun mereka lupa. Yang penting adalah dia terus mengejar poinnya, real time kan. Itu ketika dimainkan game yang online langsung itu kan mereka harus selalu on terus. Nah, makanya mereka akan lupa waktu, kapan waktunya merawat dirinya pun mereka lupa. Nah, itu salah satunya. Terus interaksi dengan teman, walaupun sesama teman di dalam satu wifi misalnya ya, mereka hanya duduk-duduk saja semuanya dengan asik bermain dengan HP-nya sendiri-sendiri, tidak ada interaksi di situ. Dan bahkan yang keluar itu hanya kata-kata negatif, maaf, meso dan sebagainya. Itu yang dipisui apa ya, itu ya di HP-nya itu, karena dia tidak kalah atau apa di dalam gamenya itu. Nah, hanya kata-kata itu aja yang kurang interaksi dengan teman-temannya, tidak ada ngomong-ngomong dan sebagainya. Itu jadi kehidupan mereka hanya ada di dalam dunia maya. Terus ada juga tindakan yang destruktif ya. Maaf, untuk game itu kan harus butuh dana ya. Jadi ada uang yang dikeluarkan, dia harus memberi voucher dan sebagainya. Nah, itu butuh uang, dan mereka kan tidak bekerja, otomatis dia harus meminta uang saku dari orang tua ya kan. Nah, ketika itu dalam jumlah yang banyak, misalnya minimal 50.000 itu kan hanya dipakai berapa kali saja karena ketika itu mereka menginginkan, sedangkan uang sudah dikasih, nggak mungkin dia minta lagi dari orang tua. Akibatnya apa? Mereka akan mengambil barang milik orang lain, mungkin mengambil uang orang tuanya, mengambil uang saudaranya atau keluarga yang lain, dan yang lebih parah ya mengambil milik orang lain itu. Wah, nampaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari game online ini cukup luar biasa Bu Im, dampaknya ya. Jadi sangat berakibat fatal baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain, begitu Bu Im ya. Nah, ini adalah dampak negatif dari game online. Tadi sudah disinggung juga tentang kecanduan atau ketergantungan terhadap game online. Bisa diulangi kembali Bu Im, ciri-ciri seseorang itu bisa dikatakan kecanduan atau ketergantungan terhadap game online ini? Seseorang juga dengan kecanduan, yang pertama dia melakukan sesuatu itu terus menerus, suatu kegiatan itu terus menerus. Misalnya
main game terus tanpa ada waktu, tanpa ada jatah batas waktu, dia tidak mengenal waktu. Itu satu. Yang kedua adalah ketika dia tidak melakukannya, ketika dia tidak bermain game online, itu ada timbul dampak emosional di dalam dirinya, ada emosi negatif yang timbul di dalam dirinya. Misalnya dia menjadi pemarah, ya kan, menjadi sangat-sangat sensitif, dikit-dikit marah, dikit-dikit pengen ngamuk gitu ya. Jadi ada dampak negatifnya. Mungkin dia juga ada yang menyendiri juga, jadi cenderung menarik diri, hanya yang dia butuhkan itu hanya bermain game. Sama dengan kecanduan narkoba kan juga seperti itu. Kalau kecanduan narkoba kan secara fisik ya, tapi kalau kecanduan game online itu secara psikis. Jadi psikisnya lah yang berpengaruh, psikisnya lah yang terkena pengaruh itu sendiri gitu. Terus ada peningkatan waktu untuk bermain. Misalnya dulu dia hanya main 1 jam, terus meningkat lagi, sehari dia bisa bermain 3 jam, meningkat lagi 10 jam, terus meningkat. Nah itu berarti dia sudah kecanduan gitu. Jadi kita sebagai orang tua maupun orang dewasa harus paham anaknya itu yang dilakukan apa dengan HP-nya itu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya ciri-ciri orang itu kecanduan game online, yang pertama yaitu dampak emosional yang ditimbulkan oleh si anak ini atau seseorang yang melakukan aktivitas game online. Yang kedua itu peningkatan waktu, Bu Im ya, dengan waktu bermain game online. Nah itu adalah, dan ada juga yang menyendiri atau menarik diri dari interaksi sosial, dia cenderung sendiri dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri kita sudah bisa dikatakan kecanduan atau ketergantungan terhadap game online ini. Wah, sobat Sembilan Podcast dimanapun kalian berada, nampaknya dari dampak negatif dan ciri-ciri ini sangat-sangat berakibat fatal dan buruk bagi kita. Untuk itu Sobat Podcast, jangan sampai ya kita itu bermain game online berlebihan, dan juga harus ingat, harus tahu bagaimana ciri-ciri ketergantungan atau kecanduan game online ini. Nah, Bu Im, sebelum kita akhiri kali ini, mungkin ada dari Bu Im, pesan dari Bu Im kepada anak-anak maupun siapapun itu yang bermain game online, dan juga pada orang tua, bagaimana sih untuk mencegah terhadap ketergantungan game online ini? Silahkan Bu Im. Oke, untuk anak-anak semua dan juga para orang tua, pendidik dan sebagainya, sebenarnya kenapa sih anak-anak itu melakukan atau lari ke game online? Itu kan ada banyak faktor ya. Mungkin dia dari rumah, dia ada punya masalah di rumah sehingga dia merasa suntuk dan sebagainya, akhirnya larinya ke game, ya kan. Orang tua yang terlalu protektif, terlalu loss, nah itu juga berpengaruh ke anak-anak. Mereka juga akhirnya lari ke game. Mereka lebih suka bermain game itu daripada berkomunikasi dengan kita. Makanya kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, hendaknya juga meningkatkan komunikasi dengan anak. Apa sih yang diinginkannya? Nah, terus selalu mengontrol bagaimana kegiatannya, mengontrol ya, bukan mengekang, mengontrol saja apa yang sudah dia lakukan hari ini. Dan juga kita juga harus memberikan waktu dia untuk bermain. Tidak apa-apa, itu salah satu kebebasan anak. Jadi salah satu hak anak di dalam Sekolah Ramah Anak itu adalah hak menggunakan gadget, dan hak itu bisa kita batasi. Hak anak untuk menggunakan gadget itu orang tua boleh membatasinya. Jadi kontrol dari orang tua dan orang dewasa itu sangat penting. Mari kita selamatkan generasi muda kita, ya, para pelajar, para anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh negatif gadget. Untuk kalian para pelajar, anak-anakku semuanya, ketika kalian sudah menggemari game, lakukan itu dengan sewajarnya ya. Tetap tugas kalian itu adalah belajar dan selalu menghormati orang-orang di sekitarnya. Nah, ketika ada masalah, silakan kalian untuk datang curhat ke orang tua ya, ataupun ketika di sekolah bisa melakukannya kepada gurunya. Oke.
Jadi semua masalah silakan kalian ungkapkan pada orang dewasa, jangan dipendam sendiri. Apa yang kalian inginkan silakan ungkapkan ke orang dewasa. Jadi itu jangan sampai kita lari kepada game online yang sudah terlanjur. Mulai dari sekarang diharapkan sudah mulai menguranginya ya, mulai mengurangi sedikit demi sedikit, karena kehidupan kita itu bukan di dunia maya, kehidupan kita adalah di dunia nyata. Jadi kalian harus belajar untuk menghadapinya. Itu aja. Nah, sobat pendengar podcast dimanapun kalian berada, ini tadi adalah pesan dari Bu Im selaku koordinator Sekolah Ramah Anak tentang game online. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bermain atau bijak menggunakan game online ini. Nah, sobat pendengar podcast dimanapun kalian berada, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara tentunya. Dan sebenarnya masih banyak Bu Im yang ingin kita obrolkan, yang kita diskusikan, kita bicara bersama. Namun waktu masih manfaat bagi anak-anak ataupun orang tua ataupun sobat pendengar podcast dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.